Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Tori Jana Desmarito, NIM 0150125433. Di sini saya perwakilan dari kelompok 32 yang akan membahas anatomi fisiologi manusia, yaitu muskuler. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Febriana Anastasia, Togi Jana Desmarito yaitu saya sendiri, Aurelia Nona Ika, Herianto Lumban Gaul, dan Reminisia. Baik, pertama-tama kita tuh harus tahu apa itu muskuler. Muskuler atau muskulo adalah jaringan otot-otot tubuh yang berfungsi sebagai lokomotor atau disebut juga organ penggerak. Letak muskuler ada di seluruh tubuh manusia. Perkenalkan saya Reminisya Ria, NIM 0150 1250 597. Oke, sekarang kita akan masuk pada jenis otot. Jenis otot terbagi tiga, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sekarang kita masuk pada otot rangka. Otot rangka atau otot lurik adalah otot yang berperan sebagai penggerak rangka tubuh manusia. Jadi otot rangka inilah yang berperan sebagai penggerak rangka tubuh manusia. Contohnya yaitu otot bicep dan tricep pada bagian lengan, otot paha, otot betis, otot dada, dan otot perut. Nah, yang menjadi fungsi otot rangka yaitu memudahkan fleksibilitas manusia dalam bergerak. Jenis otot yang berikut yaitu otot polos. Otot polos adalah salah satu jenis otot pada tubuh manusia yang bekerja secara tidak sadar atau involunter. Contoh otot polos yaitu gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik terjadi pada lambung dan juga saluran pencernaan. Otot polos memiliki beragam fungsi, mulai dari membantu proses pengolahan makanan pada sistem pencernaan dan mengontrol aliran darah ke seluruh tubuh. Otot polos juga memiliki gangguan, fungsi, dan penyakit. Gangguan yaitu pada sistem pencernaan. Fungsi dari sistem pencernaan mendorong makanan yang telah halus atau bolus untuk melewati setiap saluran cerna. Penyakit pada sistem pencernaan yaitu infeksi saluran pencernaan oleh bakteri. Gangguan yang berikut yaitu sistem kardiovaskular. Fungsinya mengendalikan tekanan dan aliran darah. Penyakit pada sistem kardiovaskular yaitu aterosklerosis. Gangguan yang berikut yaitu sistem sensorik. Fungsi dari sistem sensorik yaitu mengontrol pelebaran dan penyempitan pupil mata dan perubahan pada lensa mata. Penyakit sistem sensorik yaitu parestesia. Gangguan pada sistem pernapasan. Fungsi dari sistem pernapasan yaitu mengatur ukuran bronkiolus dalam mengalirkan udara ke alveoli. Penyakit pada sistem pernapasan yaitu asma. Baik, selanjutnya ada ginjal. Fungsi ginjal itu untuk mengontrol aliran urin dan membantu proses penyaringan darah. Penyakitnya ada gagal ginjal. Yang terakhir ada sistem reproduksi untuk mengontrol kontraksi rahim dan aliran sperma. Penyakitnya ada endometriosis, disfungsi, ereksi, dan mioma uteri. Baik, perkenalkan nama saya Herianto Lumban Gaul. Saat ini saya akan membahas mengenai otot jantung. Otot jantung adalah otot khusus pada dinding jantung yang disebut miokardium. Contohnya adalah jantung. Fungsi utamanya adalah untuk berkontraksi secara otomatis dan tidak sadar atau involunter untuk memompa darah ke seluruh tubuh secara terus-menerus sepanjang hidup. Baik, selanjutnya adalah fungsi otot jantung. Di sini ada 8. Yang pertama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengendalikan sirkulasi darah. Yang ketiga, mengendalikan otot jantung. Yang keempat, mengatur tekanan darah. Yang kelima, mensinkronkan detak jantung. Yang keenam, mempertahankan pasokan oksigen. Yang ketujuh, mengatur aliran darah. Dan yang kedelapan adalah mendukung fungsi sirkulasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa penyakit pada otot jantung yang sering terjadi. Yang pertama yaitu kardiomiopati, di mana penyakit yang menyebabkan otot jantung ini menjadi membesar, menebal hingga kaku dan menimbulkan jaringan parut sehingga jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan efektif. Penyakit pada otot jantung yang kedua adalah
miokarditis, atau peradangan pada otot jantung yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang disertai dengan gejala seperti nyeri dada, sesak nafas, dan detak jantung tidak normal. Kemudian penyakit jantung yang ketiga yaitu jantung koroner. Terjadinya penyempitan atau penyumbatan pada arteri koroner yang berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi ke jantung. Penyakit ini sering sekali terjadi pada lansia. Sekarang kita masuk pada sifat kerja otot. Sifat kerja otot terbagi dua, yaitu antagonis dan sinergis. Ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Tadi sudah disebutkan bahwa sifat kerja otot dibagi menjadi dua, yaitu antagonis dan juga sinergis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sifat kerja otot antagonis. Antagonis merupakan kerja dua otot yang berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lain berelaksasi. Contohnya pada otot sendi, di mana terjadi fleksi dan juga ekstensi atau membengkokkan dan juga meluruskan, seperti ketika kita meluruskan lutut atau membengkokkan lutut. Sifat kerja otot yang berikut atau yang kedua yaitu sinergis. Sinergis merupakan kerja dua otot yang bersifat saling kerjasama. Contohnya otot pronator teres dan quadratus yang menimbulkan pergerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Baik, sini saya mengerjakan alat peraga mengenai muskuler dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama-tama adalah frontalis. Frontalis adalah otot di dahi yang bikin kita bisa ngeluarin ekspresi. Misalnya alis naik waktu kaget atau bikin dahi berkerut waktu mikir keras. Dan yang kedua adalah sternocleidomastoid. Otot ini adalah otot panjang leher. Fungsinya bantu kita nunduk, nengok ke samping, bahkan ikut kerja waktu tarik nafas dalam. Jadi, kalau kita bilang iya sambil menggerakkan seperti nunduk atau tidak dengan gerakan nengok kiri dan kanan, otot ini yang banyak kerja. Yang ketiga adalah otot bisep. Otot ini adalah bagian lengan atas yang sering menjadi simbol otot cowok. Kerjanya buat menepuk siku dan bikin telapak tangan bisa ngadep ke atas. Jadi, waktu ngangkat barbel atau bawa galon, biceps ini lah yang buat dominan. Yang keempat adalah extendor. Extendor ini adalah kumpulan otot yang tugasnya meluruskan sendi. Misalnya, meluruskan siku atau pergelangan tangan. Jadi, kalau habis nulis lama atau terus tangan dilurusin, extendor lah yang bekerja. Yang kelima adalah flexor. Flexor ini adalah kebalikan dari extendor. Fungsinya buat menepuk sendi. Contohnya, waktu pegang tangan, jongkok, atau angkat tas dengan mengukut siku. Yang berikutnya adalah adductor. Adductor ini ada di paha bagian dalam. Kerjanya buat narik kaki ke dalam. Misalnya, waktu nahan bola biar nggak dicuri lawan saat main sepak bola, atau waktu nyepit sesuatu di antara lutut. Berikutnya adalah deltoid. Deltoid ini adalah otot di bahu yang bikin bahu kelihatan bulat. Deltoid ini fungsinya ngangkat lengan ke samping, depan, atau belakang. Jadi kalau lagi tos, angkat tangan di kelas, atau angkat belanjaan, deltoid ini lah yang bekerja. Yang selanjutnya adalah pectoralis major. Otot ini adalah otot dada besar. Kerjanya buat gerakin lengan ke depan atau ke dalam. Misalnya pas pelukan, dorong pintu, atau push up. Selanjutnya adalah obliques. Ini adalah otot serong di perut. Bantu kita muter badan, nunduk ke samping, dan jaga postur. Jadi, waktu lagi nyari remote TV yang jatuh di samping kasur, obliques ini lah yang aktif. Selanjutnya adalah rectus abdominis atau perut. Ini adalah otot perut tengah yang kalau dilatih bisa jadi six pack. Fungsinya nundukin badan ke depan dan bikin perut lebih stabil. Jadi kalau lagi sit up, batuk atau ketawa keras sampai perut sakit, itu gejala rectus abdominis. Bisa nggak di skip dulu? Nah, selanjutnya adalah otot tibialis anterior. Otot ini ada di depan tulang kering. Fungsinya adalah ngangkat kaki ke atas biar pas jalan nggak nyeret. Lalu, fungsinya selanjutnya adalah miringin kaki ke dalam kayak nahan bola. Lalu, jaga kestabilan pergelangan biar nggak gampang keseleo. Jadi, ini otot kecil, tapi penting banget supaya langkah kita tetap ringan dan stabil.
Baik, demikianlah yang saya sampaikan melalui alat peraga yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat materi tentang muskuler. Itu saja yang dapat kami jelaskan dan kami paparkan. Saya selaku perwakilan kelompok 32, terima kasih. Shalom.